يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan program kegiatan kita yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang konsep fi'il mabni dan fi'il mu'rab, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi teman-teman yang membawa buku konsep mabni dan mu'rab, itu bisa dilihat pada halaman 70. Ya. Seperti yang kemarin saya tegaskan bahwa sebelum memasuki konsep fi'il dan mabni mu'rab, kita harus memberi dasar terlebih dahulu. Karena demikian, pada pertemuan yang lalu kita menyajikan sebuah peta konsep tentang hubungan amil dan ma'mul. Karena bagaimanapun juga konsep mabni dan konsep mu'rab tidak mungkin diajarkan dengan baik kalau seandainya kita tidak faham apa itu amil, apa itu ma'mul. Yang kemarin sudah kita tegaskan bahwa amil adalah sesuatu yang memaksa. Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi. Ada amil, ada ma'mul. Ma'mul adalah sesuatu yang dipaksa. Ma'mul adalah sesuatu yang dipengaruhi. Secara umum amil bisa dibedakan menjadi dua, seperti yang kemarin kita tegaskan. Ada yang disebut sebagai amil lafzi, ada yang disebut sebagai amil maknawi. Amil lafzi itu maksudnya apa? Amil lafzi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang memaksa dan kelihatan. Lafadznya ada. Itu amil yang bersifat lafzi. Ada juga yang bersifat maknawi. Tidak ada amil tapi dianggap ada amil. Karena seperti yang kemarin kita tegaskan, amil pembagian amil lafzi dan amil maknawi, amil menjadi amil lafzi dan amil maknawi dilakukan oleh para ulama di dalam rangka melakukan konsistensi bahwa sebuah lafaz tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca jar, tidak memungkinkan juga untuk kemudian dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amil. Itu semacam itu. Realitasnya sebagaimana yang kemarin kita tegaskan, mubtada tidak kita temukan amil secara lafzi. Fi'il mudhari' yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim juga tidak kita temukan amil secara lafzi. Oleh sebab itu, para ulama membagi amil menjadi dua, ada yang disebut sebagai amil lafzi, ada yang disebut sebagai amil maknawi. Amil lafzi dibagi menjadi memungkinkan berupa kalimah isim, memungkinkan berupa kalimah fi'il, memungkinkan juga berupa kalimah huruf. Sedangkan amil maknawi itu ada dua, ada yang sifatnya amil maknawi ibtidai, dalam artian masuk pada, itu dianggap masuk pada fi'il, pada mubtada, dan amil maknawi yang sifatnya tajarrud anin nawasibi wal jawazim, dan itu masuk pada fi'il mudhari'. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa itu yang dimaksud dengan fi'il mabni dan fi'il mu'rab gitu ya. Jadi kalau seandainya kita skemakan, ya coba disorot ke sini ya. Fi'il itu ada 3 macam seperti yang kita tegaskan gitu ya. Ada yang kemudian disebut sebagai fi'il madhi dalam konsep ini, ada yang disebut sebagai fi'il amar dulu saja biar gampang skemanya, ada yang disebut sebagai fi'il mudhari. Gitu.
Kalau seandainya kita menemukan fi'il yang itu adalah fi'il madhi, itu mutlak mabni, tidak ada kemungkinan bahwa dia mu'rab. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il amar, itu mutlak mabni, tidak ada kemungkinan mu'rab. Sehingga harokat huruf akhirnya pasti tidak memungkinkan untuk terjadi perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Sedangkan kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il mudhari, ya, ada kemungkinan dia itu mabni, ada kemungkinan dia itu mu'rab. Gitu ya. Itu semacam itu. Pada saat kita berbicara tentang mabninya fi'il madhi, itu ternyata variatif. Ada yang kemudian mabniun alal fathi. Ya, ada yang mabniun alas sukun. Ini skemanya, kita bangun dulu. Ada yang mabniun alad dhammi. Gitu. Gitu. Sedangkan untuk fi'il amar itu ada yang mabniun alas sukun. Ya. Ada yang mabniun ala hadfi harfil illati, ala hadfi harfil illati. Ada yang kemudian mabniun ala hadfin nuni, ala hadfin nuni. Ada yang mabninya itu adalah alal fathi. Gitu. Sedangkan fi'il mudhari ini ada dua mabni, ada yang alal fathi, ada yang alas sukun. Nah, ketika sebuah fi'il mudhari itu mu'rab, maka kemungkinannya dia memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa pada akhirnya, memungkinkan apabila dia dibaca nasab, skema berpikirnya begini, memungkinkan dia akan dibaca jazm. Begitu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita berbicara tentang konsep fi'il mabni dan fi'il mu'rab, maka petanya semacam ini. Sebagai dasar biasanya kita sudah mengenal apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il amar, apa itu fi'il mudhari. Ketika fi'il pembagian fi'il yang tiga itu dibagi menjadi dikaitkan dengan konsep mabni mu'rab, kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il mabni, itu pasti mutlak mabni. Fi'il madhi harokat huruf akhirnya tidak mungkin terjadi perubahan meskipun itu dimasuki oleh amil, karena fi'il madhi mutlak mabni. Pun juga demikian, ketika kita bertemu dengan fi'il amar, maka harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang namanya fi'il amar itu adalah mabni. Tidak mungkin ada kemungkinan mu'rab. Sedangkan, kalau seandainya kita berbicara tentang fi'il mudhari, ada kemungkinan mabni, ada kemungkinan mu'rab. Ya, itu semacam itu. Sehingga, wilayahnya fi'il mu'rab sebenarnya hanya terbatas pada ini. Harokat huruf akhir dari sebuah kalimat fi'il memungkinkan untuk kemudian terjadi perubahan ketika dimasuki amil dalam konteks hanya ini. Sebagian dari fi'il mudhari. Mudhari ada kemungkinan mabni, ada kemungkinan mu'rab. Lah yang mu'rab inilah yang kemudian di sini nanti ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Itu semacam itu, ya. Jadi peta konsep mabni mu'rab itu semacam itu. Saya kepingin memberikan gambaran singkat terlebih dahulu tentang apa sih fi'il mabni itu, apa yang disebut sebagai fi'il mu'rab. Setelah kita gambarkan peta konsepnya. Yang dimaksud dengan fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Saya contohkan. Ini misalnya. Ini adalah fi'il madhi. Seperti yang ada di dalam situ. Ini adalah mabni. Karena fi'il madhi. Fi'il madhi ketika tidak dimasuki oleh amil, di sini tidak ada amilnya, ini bacaannya adalah fathah. Kalau seandainya saya coba untuk diberi an, ini amil nasab, ini juga berbicara berbunyi fathah, tetap. Kalau seandainya kemudian ini kita beri in, ini adalah in fathah. Kita bandingkan. Ini ada amil bacaannya fathah, tidak ada amil an, bacaannya fathah, ada amil in, bacaannya adalah fathah, tidak ada amil, adalah fathah. Berarti apa? Ada dan tidak adanya amil tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat fi'il yang kita tetapkan adalah mabni. Dalam hal ini adalah fi'il madhi. Coba bandingkan secara ekstrim dengan misalnya, ini saya contohkan adalah misalnya. Diperhatikan, di sini dianggap tidak ada amil. Bacaannya adalah dhammah di sini. Kalau seandainya di sini saya beri an, akan berbunyi ayyan sura. Ya kan?
Kalau seandainya ini kemudian kita beriin, ini ternyata akan berubah menjadi iyansur. Iyansur, misalnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yansuru, ini fi'il mudhari', ya, yang termasuk dalam kategori mu'rab di sini, harokat huruf akhirnya itu dapat mengalami perubahan sesuai dengan amil-amil yang memasukinya. Ketika tidak dimasuki amil, ini baca dhammah. Ketika dimasuki an, yang ini merupakan amil nasab, maka menjadi di fathah di sini. Ya, kalau seandainya dimasuki amil in misalnya, maka dia disukun. Dari sini bisa diperbandingkan. Ketika sebuah kalimat fi'il kita tetapkan adalah fi'il mabni, maka ada dan tidak adanya amil yang masuk pada kalimat tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat fi'il yang kita tetapkan sebagai fi'il mabni itu. Sementara ketika sebuah kalimat fi'il kita tetapkan sebagai fi'il yang mu'rab, dan di sini hanya terbatas pada fi'il mudhari saja, itu ada dan tidak adanya amil sangat berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari fi'il mudhari itu. Ya, fi'il yang kita sebut sebagai fi'il mu'rab itu. Ini contohnya. Ketika tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ketika amil itu misalnya, ya fi'il mudhari itu misalnya, tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm, maka di sini adalah dibaca rofa. Ini dhammah. Ya kan? Kalau seandainya dimasuki amil nasab, maka dibaca nasab. Dalam hal ini adalah fathah. Kalau seandainya dimasuki amil jazm, dalam hal ini in, maka akan menjadi jazm. Dalam hal ini adalah sukun. Ya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau seandainya konsep amil dan mu'rab, mabni dan mu'rab itu kita kaitkan dengan kategori fi'il yang tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il madhi, mutlak mabni. Fi'il madhi tidak ada kemungkinan mu'rab. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il amar, maka dia mutlak mabni. Fi'il amar tidak ada kemungkinan mu'rab. Gitu ya. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il mudhari, maka memungkinkan mabni, memungkinkan juga mu'rab. Kapan itu mabni? Nah, ini yang kemudian kita jelaskan lebih lanjut. Ya kan? Gitu. Lah, apa sih fi'il mabni dan fi'il mu'rab itu? Fi'il mabni itu adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya, diperhatikan di sini, disorot di sini. Ini fathah, harokat huruf akhirnya adalah fathah, fathah, fathah. Ada dan tidak adanya amil itu sama sekali tidak berefek pada perubahan harokat huruf akhir dari fi'il madhi yang kita sebut sebagai fi'il mabni itu. Sedangkan yang fi'il mu'rab itu adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya memungkinkan terjadi perubahan. Perubahan harokat huruf akhir dari fi'il yang kita kategorikan sebagai fi'il mu'rab itu tergantung pada ada dan tidak adanya amil. Ketika tidak ada amil maka dibaca rofa, ketika ada amil nasab maka dibaca nasab, ketika ada amil jazm maka dibaca jazm. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan tentang konsep mabni dan mu'rab itu. Jadi konsep mabni dan mu'rab tidak memungkinkan kita pahami dengan baik kalau seandainya kita tidak ngerti pola hubungan peta konsep apa itu amil, apa itu ma'mul. Itu semacam itu. Ya. Ada fi'il itu ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari. Ini sengaja saya balik agar skemanya bisa gampang, begitu. Kalau fi'il madhi itu mutlak mabni, mabninya alal fathi. Kapan mabniun alal fathi? Fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Harokat huruf akhirnya itu harus dan wajib di fathah, dan fathah itu tidak akan terpengaruh pada akhirnya apakah dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Kapan itu dimabnikan alal fathi? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ini saya katakan tidak bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrikin, atau tidak bertemu dengan wawul jamaati. Misalnya begitu, ya. Jadi ketika fi'il madhi itu tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', maka dia dimabnikan alal fathi. Contohnya adalah fataha. Huruf yang terakhir ini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan juga tidak bertemu dengan waw jama'. Ketika misalnya fi'il madhi itu adalah tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', maka fi'il madhi itu huruf akhirnya harus di fathah. Ini di fathah. Apakah di sini ada amilnya atau tidak ada amilnya? Yang penting ketika yang namanya fi'il madhi itu kemudian tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', maka dia harus selalu di fathah. Itu semacam itu.
Kapan fi'il madhi itu adalah mabniun ala sukun? Ketika dia bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrikin. Misalnya begitu, ya. Ada dhamir rafa' mutaharrik, kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Bisa dicontohkan bagaimana ini? Ini. Tu dalam lafaz fatahtu. Nah, ini. Fatahtu. Ya, di sini disorot. Nah, ini namanya dhamir rafa' mutaharrik ini. Kata ganti yang berkedudukan rafa' karena kebetulan kedudukannya di sini adalah fa'il, mutaharrik ini berharokat. Itu seperti itu. Ketika fi'il madhi itu bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka fi'il madhi itu harokat huruf akhirnya apakah kemudian dimasuki oleh amil atau tidak dimasuki oleh amil, dia dipaksa harus selalu dalam kondisi sukun. Karena dia memang hukumnya adalah mabniun ala sukun. Ya. Kapan fi'il madhi itu adalah mabniun ala dhammi? Fi'il madhi itu mabniun ala dhammi ketika fi'il madhi itu bertemu dengan wawul jamaah. Contohnya misalnya adalah nasoru atau fatahu di sini ya, misalnya fatahu. Ya, diperhatikan. Ha merupakan harokat huruf, ha merupakan huruf yang terakhir. Ya kan? Fatahu gitu. Harokat huruf dari fi'il madhi yang bertemu dengan waw jama' itu harus selalu di dalam kondisi di dhammah. Apakah kemudian fi'il madhi itu dimasuki oleh amil ya atau tidak dimasuki oleh amil? Sehingga kata-kata ini misalnya fatahtu misalnya yang dimabnikan ala sukun itu tetap fatahtu, an fatahtu, in fatahtu. Ada dan tidak adanya amil sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf yang terakhir. Diperhatikan, ini ada dua kalimat. Fatahtu itu ada dua kalimat, fataha dan tu. Tu ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Ya, jadi kalau seandainya kemudian kita tasrif fi'il madhi, fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Mulai dari fatahna ini sudah dhamir rafa' mutaharrik nanya itu. Fatahta, ta dalam lafaz fatahta itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Itu ta, tuma, tum itu semuanya dhamir rafa' mutaharrik. Karena demikian harokat huruf akhir di situ semuanya sukun. Fatahti, ti, tuma, tunna, na itu semuanya adalah dhamir rafa' mutaharrik. Oleh sebab itu mulai dari fatahna, fatahta itu fi'il madhi huruf akhirnya selalu dalam kondisi disukun. Ada atau tidak ada amil di situ sama sekali tidak memiliki efek. Itu semacam itu. Karena fi'il madhi selalu dalam kondisi dimabnikan. Bisa jadi mabniun alal fathi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Bisa jadi mabniun ala sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dan bisa jadi mabniun ala dhammi ketika bertemu dengan waw jama'. Saya katakan waw jama'. Diperhatikan ya, ini fatahu, waw yang ada dalam lafaz fatahu itu adalah waw jama'. Waw jama' ini kategorinya isim. Diperhatikan, waw jama' ini kategorinya adalah isim. Ini yang menjadi fa'il, diperhatikan ya. Ini yang menjadi fa'il. Fataha, fatahu, wawnya ini dua kalimat, dua kata, fataha dan waw. Waw fatahai fi'il, wawnya itu adalah isim. Diperhatikan itu ya. Saya ulangi lagi. Fi'il madhi selalu dalam kondisi mabni. Mabninya fi'il madhi alternatifnya ada tiga. Ada kalanya mabniun alal fathi, ada kalanya mabniun ala sukun, ada kalanya mabniun ala dhammi. Kapan mabniun alal fathi? Fi'il madhi dimabnikan harokat huruf akhirnya harus selalu dalam kondisi fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Ketika tidak bertemu, ini tidak bertemu. Kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia dimabnikan ala sukun. Oleh sebab itu ini fathah ini disukun. Kalau seandainya bertemu dengan waw jama', maka dia dimabnikan ala dhammi. Fatahu. Diperhatikan, apakah itu adalah dhamir rafa' mutaharrik atau waw jama'? Itu semuanya adalah isim. Jadi fatahtu itu adalah dua kalimat. Fatahu itu tergabung dari dua kalimat, fataha dan waw jama'. Waw jama' termasuk dalam kategori isim. Itu semacam itu. Sekarang kita masuk pada fi'il amar. Ya. Fi'il amar itu juga mutlak mabni. Ketika kita bertemu dengan fi'il amar, itu tidak ada kemungkinan itu yang namanya fi'il amar itu mu'rab. Fi'il amar itu mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan fi'il amar itu mu'rab. Itu semacam itu. Ya. Mabninya fi'il amar itu ada berapa? Ada 4.
Ya, ada ala sukun, ala hadfi harfil illati, ada hadfin nuni, ada alal fathi. Itu semacam itu. Ya. Kapan mabniun fi'il amar itu adalah mabniun ala sukun misalnya? Ini mabniun ala sukun apabila seperti yang kemarin kita tegaskan, apabila berupa fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari' yang shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa maksudnya ini? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf sahih. Kemarin silahkan dirujuk lagi kalau seandainya lupa pada konsep sahih dan sahih akhir dan mu'tal akhir. Mabniun ala sukun kalau seandainya fi'il mudhari' atau fi'il amar selalu diproses dari fi'il mudhari', ya. Karena demikian, maka alasannya kenapa kok kemudian ini adalah mabniun ala sukun kalau seandainya fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari'. Begitu kan? Yang diproses dari fi'il mudhari' yang sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Diproses dari fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat dan dia tidak bertemu dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah alif tathniyah, waw jama', ya muannatsah mu'tabah, nun taukid dan nun niswah. Maka di situ itu adalah mabninya ala sukun. Itu gitu, ya. Jadi kapan mabniun ala sukun? Kalau seandainya fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari' yang shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa maksudnya shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un? Fi'il mudhari' itu lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu ini adalah alif tathniyah, kemudian wawul jamaah misalnya, ya, kemudian ya muannatsah mukhatabah, ya ul muannatsati, ya muannatsati al mukhatabati, kemudian ada nun taukid di sini, ya, ada nun niswah di sini. Begitu ya. Begitu. Itu semacam yang dimaksud dengan sayun. Juga mabniun ala sukun memungkinkan kita bedakan menjadi dua, ya kan? Ketika fi'il amar itu adalah bertemu dengan nun niswah, itu juga dimabnikan ala sukun, ya. Di sini ada nunun niswati, memungkinkan. Ya, misalnya idribna, gitu ya. Ini juga kalau seandainya bertemu dengan ini nun niswah namanya, ini juga dimabnikan ala sukun. Ya, nun niswah termasuk dalam kategori dhamir rafa' mutaharrik. Diperhatikan, nun niswah itu termasuk dalam kategori dhamir rafa' mutaharrik. Fi'il apapun, kalau seandainya dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik, apakah itu fi'il madhi, apakah itu fi'il mudhari, ataukah itu fi'il amar, itu semuanya dimabnikan ala sukun. Saya ulangi lagi. Nun niswah termasuk dalam kategori dhamir rafa' mutaharrik. Kata ganti yang berkedudukan rafa', yang berharokat. Na dalam lafadz yadribna itu adalah nun niswah. Na dalam lafadz idribna itu adalah nun niswah. Na dalam lafadz darabna itu adalah nun niswah. Nun niswah memungkinkan karena dia dhamir rafa' mutaharrik, memungkinkan untuk masuk pada fi'il madhi, memungkinkan masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan juga pada masuk pada fi'il amar. Ketika sebuah kalimat fi'il, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar dimasukin nun niswah, maka dampaknya dia atau fi'il tersebut pasti dimabnikan ala sukun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fi'il amar mabni ala sukun ada dua. Yang pertama itu adalah ketika shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan nun niswah. Yang sahih akhir coba disorot di sini, ini sahih akhir, misalnya kata-katanya adalah idrib. Ba adalah lam fi'il, lam fi'ilnya adalah ba, bukan merupakan huruf ilat. Karena demikian fi'il mudhari ini harus disukun. Fi'il amar ini harus disukun karena dia dimabnikan ala sukun. Kenapa? Karena berupa shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Ada juga kemungkinan fi'il amar itu mabniun ala hadfi harfil illati. Apa maksudnya ala hadfi harfil illati itu? Dimabnikan atas dasar pembuangan huruf illat. Ini ngomong tentang mu'tallul akhir. Silahkan dirujuk lagi pada konsep mu'tallul akhir. Ya. Jadi fi'il amar itu dimabnikan ala hadfi harfil illati, atas pembuangan huruf illat, ketika fi'il amar ini adalah berasal dari fi'il yang mu'tallul akhir. Di sini kata-katanya mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi fi'il amar ini dimabnikan atas dasar pembuangan huruf illat kalau seandainya dia adalah merupakan fi'il yang huruf
lamnya, huruf akhirnya merupakan huruf mu'tal, huruf illat. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan dia tidak bertemu dengan sesuatu. Ini contohnya adalah irmi. Asalnya ini adalah roma, ada ininya, yarmi, ada ininya, ya. Ini namanya mu'tallul akhir. Ketika kemudian menjadi fi'il amar, maka di sini tidak ada, ini dibuang. Irmi, begitu ya. Ughzu, ya, semuanya begitu. Ini irmi, ughzu, dan seterusnya, ya, begitu. Kapan kemudian fi'il amar itu adalah mabniun ala hadfin nuni? Fi'il amar itu adalah mabniun ala hadfin nuni kalau seandainya dia berupa al-af'alul khamsah. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama', ya muannatsah mukhatabah. Saya ulangi lagi. Af'alul khamsah itu adalah khusus pada fi'il mudhari'. Tidak kita temukan yang namanya fi'il madhi itu namanya af'alul khamsah. Begitu ya. Jadi karena fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari, nanti juga ada kaitannya dengan al-af'alul khamsah. Apa yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah. Ya, ke sini sorotnya misalnya yaf'alani, misalnya taf'alani, ya, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Kalau seandainya dihitung, ini ya, ini tak, ini ya, ini tak lagi, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Kalau seandainya fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari yang berkategori al-af'alul khamsah, karena dia bertemu dengan alif tathniyah, karena ini namanya alif tathniyah, ini namanya alif tathniyah, bertemu dengan waw jama', ini namanya waw jama', dan bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, ini namanya ya muannatsah mukhatabah, maka fi'il mudhari, ya fi'il amar yang semacam itu dimabnikan ala hadfin nuni, maka nunnya ini yang dibuang. Nunnya ini yang dibuang, sehingga menjadi uf'ula, kemudian uf'ulu, uf'uli, begitu ya. Jadi ini ada hadfun nun terjadi ketika yang namanya fi'il amarnya itu berasal dari fi'il mudhari' yang berkategori af'alul khamsah. Kapan fi'il mudhari' berkategori af'alul khamsah? Kalau seandainya bertemu dengan alif tathniyah, bertemu dengan waw jama', bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Pun ya. Kemudian selanjutnya adalah kapan mabnun alal fathi? Fi'il amar itu mabnun alal fathi kalau seandainya dia di plus atau bertemu dengan nunut taukid, ya, nun taukid, baru dimabnikan alal fathi. Misalnya idriban, idribanna. Apakah nun taukidnya itu adalah tsaqilah atau khafifah? Itu sama saja. Idribanna, idriban. Di sini ada fathah. Idriban dimabnikan alal fathi. Kenapa fi'il amar ini kok kemudian dimabnikan alal fathi? Fi'il amar ini dimabnikan alal fathi karena fi'il amar ini bertemu dengan nun taukid. Itu semacam itu, ya. Saya hapus dulu biar gampang, ya. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari', ya. Nah, begini. Ini alal gitu. Selanjutnya kita melanjutkan pada fi'il mudhari'. Ada dua alternatif. Ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Kapan fi'il mudhari' itu mabni? Ya, fi'il mudhari' itu mabni ketika bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Begitu. Jadi fi'il mudhari' itu ada kemungkinan mabni, tidak semuanya mu'rab. Ketika yang namanya fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun taukid, maka dimabnikan alal fathi. Ini karena bertemu dengan nunut taukidi. Kalau seandainya dia bertemu dengan nunun niswati, seperti yang tadi, nunun niswati, maka dia dimabnikan ala sukun. Ini dimabnikan ala sukun. Contohnya di sini misalnya yadribanna, misalnya. Ini fi'il mudhari' ini. Yadribanna. Ya, yadribanna misalnya. Dia dimabnikan alal fathi. Ada dan tidak adanya amil, ketika misalnya fi'il mudhari' itu berkategori mabni, sebagaimana mabni-mabni yang lain, maka dia sama sekali tidak akan ada perubahan. Ini misalnya, yadribanna, lam yadribanna,
Ya, misalnya ayyadribanna tetap dalam kondisi fathah. Kenapa? Karena statusnya fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid ini memang dimabnikan alal fathhi, sehingga sama sekali masuk dan tidak adanya, atau ada dan tidak adanya amil sama sekali tidak memiliki efek apapun di sini. Ya, pun juga demikian ketika bertemu dengan nun niswa. Misalnya saya contohkan yadribna, misalnya yadribna, ini dimabnikan ala sukun. Fi'il mudhari' ini ketika dimabnikan ala sukun karena lebih disebabkan karena bertemu dengan nun niswa, sama sekali tidak akan ada efek. Ini tidak ada amil, misalnya akan berbunyi yadribna, ada amil an akan berbunyi yadribna juga, ada amil in akan berbunyi yadribnya juga. Itu semacam itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau seandainya fi'il mudhari' itu kemudian bertemu dengan nun taukid, maka bertemu dengan nun niswah, maka kategorinya adalah mabni. Karena mabni, maka fi'il mudhari' itu sama sekali seperti fi'il amar dan fi'il madhi, maka dia sama sekali tidak mungkin mengalami perubahan harokat huruf akhirnya, apakah dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Ya, adanya amil itu sama sekali tidak berdampak apapun kepada yang namanya fi'il yang mabni, apakah itu dalam konteks fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Itu semacam itu. Lah, fi'il mudhari' ini dimabnikan alal fathi ketika bertemu dengan nun taukid, dimabnikan ala sukun ketika bertemu dengan nun niswa. Itu semacam itu. Lah, ketika fi'il mudhari' itu kemudian tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa, maka disebut sebagai mu'rab. Lah, dalam konteks mu'rab inilah maka memungkinkan yang namanya fi'il mudhari' itu dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jazm. Ya? Ya, saya ulangi lagi. Ketika fi'il mudhari' itu tidak dimasuki nun taukid dan nun niswah, maka fi'il mudhari' itu adalah disebut sebagai fi'il yang mu'rab. Ketika mu'rab inilah kemudian harokat huruf akhirnya memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jazm, tergantung pada apakah dia dimasuki amil atau tidak. Ketika tidak dimasuki amil baik nasab maupun jazm, maka dia dibaca rofa. Misalnya lafadz yansuru, dia tidak dimasuki amil apapun, ya. Akan dibaca nasab ketika kemudian dimasuki amil nasab, ayyan suro misalnya. Dan akan dibaca jazm kalau seandainya dimasuki amil jazm, iyan sur misalnya begitu. Ya, jadi begitu. Jadi penting untuk mengetahui peta konsep semacam itu. Ya. Kesimpulannya apa? Ya. Jadi yang penting untuk menjadi penyikapan kita adalah setelah kita tahu peta konsep semacam yang tadi saya tulis ini, kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il madhi, maka pertanyaan apakah fi'il madhi ini dibaca rofa, nasab atau jazm itu tidak relevan. Ya, diperhatikan. Karena apa? Fi'il madhi itu tidak memungkinkan ada variasi hukum i'rab. Karena selalu dalam kondisi mabni. Diperhatikan itu, ya. Kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il amar, pertanyaan apakah ini dibaca rofa, nasab atau jazm itu juga tidak relevan. Karena fi'il amar itu sama sekali tidak ada pengaruh apakah dia dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Ya. Ketika kita bertemu dengan fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, itu juga tidak boleh ada pertanyaan apakah ini dibaca rofa, nasab atau jazm. Itu intinya seperti itu. Untuk pendasaran awalnya seperti itu. Baru pertanyaan rofa, nasab dan jazm itu ketika misalnya kita bertemu dengan fi'il mudhari' dan itu adalah tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah berkategori mu'rab, baru ketika fi'il mudhari' itu berkategori mu'rab, maka fi'il mudhari' itu patut kita pertanyakan apakah fi'il mudhari' ini sedang berhukum rofa, sedang berhukum nasab, sedang berhukum jazm. Ketika misalnya fi'il mudhari' ini misalnya itu tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, berarti itu adalah mu'rab. Ketika mu'rab itu, ketika kemudian yang fi'il mudhari' ini adalah tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka ini dibaca rofa. Kalau seandainya dimasuki amil nasab, maka itu akan dibaca nasab. Kalau seandainya dibaca jazm, maka itu adalah dihukumi sebagai majzum atau dibaca jazm. Ya, jadi tentang konsep mabni dan mu'rab secara umum seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.